selamat datang di keluarga Moon Batak. Ketemu lagi dengan aku, Yusnia Barita dan Daniel Lesil. Di video kali ini kita mau sharing tentang perbedaan PNS dan P3K. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau ikut seleksi CPNS atau mau ikut seleksi P3K, yuk kalian pantas atau cocok ikutin video ini, nonton sampai selesai ya. By the way, sebelum kamu nonton video ini, please subscribe dan klik tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi sharing video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Oke, seperti yang sudah ada di judul, kita bakal bahas tentang perbedaan PNS maupun P3K. Oke, apa sih bedanya PNS dan P3K? Jadi, PNS dan P3K itu dijadikan satu sekarang menjadi nama ASN atau Aparatur Sipil Negara. Nih, menjadi aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara ini adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ataupun P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi, baik PNS maupun P3K yang bekerja pada instansi pemerintah sekarang dinamakan ASN. Jadi, ASN itu terbagi dua, PNS dan P3K. Nah, PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. Jadi, kalau PNS itu adalah pegawai ASN secara tetap ya, oleh pejabat pembina kepegawaian ataupun PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Nah, lalu untuk P3K itu adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Jadi itu bedanya ya, kalau PNS itu pegawai ASN secara tetap, sedangkan P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, lebih detailnya teman-teman bisa melihat dalam regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian, adapun batas usia saat melamar CPNS dan P3K ini juga berbeda, teman-teman. Kalau PNS atau pegawai negeri sipil, maka batas usianya usia minimal 18 tahun. Jadi, yang bisa melamar PNS adalah mereka yang minimal usianya 18 tahun. Sedangkan usia maksimalnya adalah 35 tahun. Teman-teman bisa baca lebih detailnya dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Nah, kalau P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, usia minimal 20 tahun. Jadi mereka yang bisa mengikuti seleksi P3K adalah mereka yang usianya minimalnya 20 tahun. Jadi berbeda ya. Kalau PNS 18 tahun, P3K 20 tahun. Nah, untuk usia maksimalnya 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Nah, teman-teman bisa lebih detailnya membaca-baca pasal 16 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Biar nggak bingung ya, regulasi-regulasi ini teman-teman perlu pahami dan perlu dibedah lagi bagaimana perbedaannya dan apa syarat-syaratnya biar nggak keliru. Nah, adapun tahapan seleksi CPNS dan P3K ini juga berbeda, teman-teman. Jadi untuk seleksi PNS maupun P3K sama-sama menggunakan ujian online. Namun ada beberapa tahapan yang berbeda. Untuk PNS dilakukan seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini ada beberapa nanti syaratnya yang harus kalian ketahui, nanti boleh dibaca dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Namun jika kalian tidak lulus ya nggak bisa nyambung atau masuk ke seleksi kedua. Tetapi bila teman-teman lulus seleksi administrasi maka mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini terdiri atas 3, yaitu Pertama, jadi teman-teman mengikuti tes wawasan kebangsaan, ini pembagiannya ya, ini 1 kali tes, terus tes intelijensi umum dan tes kepribadian. Ini untuk PNS, untuk seleksi kompetensi dasarnya. Dan ada passing grade yang ditentukan. Jika teman-teman lulus
tes seleksi kompetensi dasar ini, maka teman-teman masuk ke seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, untuk seleksi kompetensi bidang ini, teman-teman mengikuti ujian sesuai dengan soal-soal profesi kalian. Kalau misalnya profesinya perawat, maka yang akan dibahas soal-soal dalam SKB ini ada tentang keperawatan. Tetapi kalau kalian jurusan sarjana kesehatan masyarakat, maka kemungkinan dibahas tentang sarjana kesehatan masyarakat. Namanya juga udah seleksi kompetensi bidang ya. Nah, jadi sesuai dengan bidang masing-masing. Untuk P3K, teman-teman ini dilakukan juga seleksi administrasi, namun seleksi administrasinya tidak jauh berbeda dengan PNS. Tapi pada intinya tidak dilakukan manual, tetapi tetap sesuai dengan aturannya, yaitu melalui online. Nah, seleksi administrasi ini apabila teman-teman merasa, oh kayaknya ini aku harusnya lulus deh, kenapa nggak lulus? Bisa disanggah dalam waktu 3x24 jam sejak dikeluarkannya pengumuman hasil dari seleksi administrasi. Nah, apabila teman-teman lulus seleksi administrasi, maka langsung masuk ke seleksi kompetensi. Nah, di sini perbedaannya teman-teman. Kalau P3K, seleksi kompetensinya tidak menggunakan SKD dan SKB. Nah, kalau PNS kan ada SKD-nya, ada SKB-nya. Nah, kalau P3K, di sini teman-teman langsung seleksi kompetensi. Jadi untuk seleksi kompetensi P3K terdiri atas 3, manajerial, teknis, dan sosial kultural. Jadi di sini sudah dirangkum semuanya. Nah, ada juga passing grade-nya. Kalau teman-teman nanti lulus di seleksi kompetensi ini, maka sudah lulus. Jadi sudah selesai. Tidak ada lagi ujian SKB karena di dalam ini semuanya. Soal-soal ujian tentang wawancara, tentang kepribadian, tentang pengetahuan umum, tentang jurusan di dalam ini semua. Nanti kita bahas video selanjutnya, manajerial itu gimana, teknis itu gimana, sosial kultural gimana. Kemudian untuk pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K juga ada perbedaan. Yang pertama untuk PNS, pemberhentian dengan predikat tertentu. Jadi PNS itu ada beberapa hal yang bisa diberhentikan oleh karena apa. Yang pertama tadi pemberhentian karena dengan predikat tertentu. Yang kedua, PNS diberhentikan dengan hormat karena misal 1 meninggal dunia ya, diberhentikan secara hormat. Kemudian yang kedua, atas permintaan sendiri. Yang ketiga, mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini. Yang kelima, tidak cakap jasmani ataupun rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas. Nah, teman-teman bisa membaca ataupun teman-teman bisa lihat atau ya buka-bukalah pelajari di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian, kalau P3K ini pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, maka dapat pemberhentian hubungan kerja apabila 1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila yang pertama, jangka waktu perjanjian kerja sudah berakhir. Jadi kalau sudah berakhir perjanjian kerjanya, maka boleh diberhentikan. Yang kedua, meninggal dunia. Yang ketiga, atas permintaan sendiri. Yang keempat, perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Yang kelima, tidak cakap jasmani ataupun rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Nah, adapun perbedaan kedudukan PNS dan P3K ini yaitu ada juga perbedaannya. Kalau PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan, jadi tidak ada batas atau sekat-sekatnya. Maka untuk PNS ini, untuk jabatan PNS dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K ada 2 jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 76 Tahun 2022. Teman-teman bisa baca ini jabatan apa saja yang bisa P3K duduki, misalnya jabatan bidan terampil, perawat terampil, seperti itu. Kemudian di luar dari guru ya dan profesi-profesi lainnya. Kemudian P3K ini tidak dapat mengisi JPT Pratama, begitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau P3K ada sekat-sekat pembatasnya terkait jabatan, kalau PNS tidak ada sekatnya, tidak ada pembatas, tapi bisa menduduki seluruh jabatan pemerintahan. Sedangkan untuk gaji dan tunjangan PNS maupun P3K di sini tidak ada perbedaan, tetapi yang aku temukan tidak ada perbedaan. Nanti teman-teman bisa lihat dalam peraturan pemerintah ya. Di sini kita cek satu persatu. Untuk PNS dapat gaji pokok, iya.
Kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja ini untuk PNS di pemerintahan pusat. Kemudian tambahan penghasilan pegawai ini untuk teman-teman yang PNS daerah yaitu TPP. Kemudian tunjangan risiko bahaya ini bagi jabatan tertentu. Jadi kalau perawat terampil, perawat ahli pertama ataupun dan sebagainya yang tidak menduduki jabatan tidak masuk tunjangan risiko ataupun bahaya ini. Kemudian tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus, dan kesembilan tunjangan profesi ini bagi guru dan dosen. Nah, untuk P3K sama halnya, hak-hak yang didapat sama seperti PNS. Nah, untuk penerimaan gaji ataupun tunjangan PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, dan Perpres tentang gaji dan tunjangan PNS. Kemudian peraturan untuk P3K, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Jadi untuk perbedaan daripada gaji tidak ada ya. Kemudian untuk batas usia pensiun PNS dan P3K, di sini ada perbedaan. Untuk PNS 58 tahun bagi pejabat administrasi, jadi 58 tahun saja untuk PNS, tetapi 60 tahun bagi pejabat pemimpin atau pimpinan tinggi. Kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jadi nanti teman-teman yang PNS yang mau ikut tes seleksi PNS bisa baca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian untuk P3K sama ya, 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan. Jadi sama saja 58 tahun bagi teman-teman perawat D3, perawat tamatan profesioners. Jadi sama aja 58 tahun batas pensiunnya. Tetapi kalau diperpanjang kontraknya sesuai dengan perjanjian kerjanya. Kemudian 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya. Dan kemudian 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Teman-teman bisa membaca di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, jadi begitu teman-teman untuk pembahasan kita hari ini, perbedaan PNS maupun P3K. Semoga membantu teman-teman bisa memilih apakah mengikuti seleksi CPNS maupun seleksi P3K. Teman-teman bisa nonton video sebelumnya, kalau P3K itu gimana, apa syaratnya, dan harus gimana. Dan apakah kalian masuk ke syarat P3K ataukah kalian masuknya ke syarat PNS. Kalau PNS itu kan untuk yang fresh graduate sekarang katanya CPNS diberikan syaratnya, tetapi untuk P3K diprioritaskan mereka yang sudah honorer minimal 2 tahun dan sudah terupdate ataupun sudah masuk datanya di aplikasi CSDMK. Tetapi semoga video ini bisa membantu teman-teman dan bisa review video-video yang lain agar kalian lebih memantapkan hati apakah memilih CPNS maupun P3K. Namanya semua pekerjaan itu ada untung ruginya, tetapi lihatlah apa yang teman-teman mau cari dalam pekerjaan. Gak munafik ya, semua orang butuh uang, tetapi pastikan pilihan kita tidak akan mengganggu kenyamanan kita. Begitu ya teman-teman, semoga membantu. Dan kalau ada yang salah-salah, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan bisa komen apalagi video yang bakal kita update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.